Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi manajemen Iya betul. bersama dosen kita Alvis Tiam Raditya atau bisa dipanggil Alvis. Alvis. Dipanggil Alvis atau Mbak Alvis atau Bu Alvis? Mbak Alvis aja. Mbak Alvis aja. Kelihatan masih muda. Padahal ya masih muda. Oke Mbak Alvis, pertemuan pertama tentang akuntansi manajemen. Silahkan Mbak Alvis. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa sih akuntansi manajemen itu gitu. Jadi nih langsung aja ke akuntansi manajemen itu. Apa sih akuntansi manajemen? Nah, akuntansi manajemen ini adalah suatu materi yang membahas konsep dasar akuntansi manajemen, baik konsep yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Itu nanti meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang akuntan manajemen dalam menyediakan informasi yang akan dijadikan sebagai dasar untuk membantu manajer untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengambil keputusan. Oh, jadi sebetulnya akuntan manajer ini bukan seorang yang mengambil keputusan ya? Ya, tetapi dia menyediakan informasi yang akan digunakan oleh biasanya kan dalam perusahaan itu yang mengambil keputusan kan adalah level yang lebih tinggi dari manajer kan. Ya mungkin manajer tetap akan mengambil keputusan cuma berdasarkan levelnya sendiri. Oke, kemudian ini tentang akuntansi manajemen ya tadi ya. Tujuan belajar akuntansi manajemen ini yang pertama mampu menjelaskan konsep, pemanfaatan dan perekayasaan informasi akuntansi manajemen yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Lalu yang ketiga, jadi dari belajar ini kita mengharapkan mampu menerapkan teknik-teknik dan mempersiapkan laporan yang mendukung manajemen untuk pengambilan keputusan. Kemudian mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika pastinya ya. Terus bahan bacaannya ini nanti ada beberapa dari Hanson Mowon, terus Siregar Baldrick dan Rudianto. Lalu materinya yang pertama, pertemuan pertama ini nanti kita akan mengenal tentang apa sih akuntansi manajemen. Lalu yang kedua adalah konsep biaya, klasifikasi biaya, perilaku biaya. Terus yang ketiga adalah anggaran. Kemudian untuk pertemuan keempat nanti akuntansi pertanggungjawaban. Pertemuan kelima itu adalah penilaian kerja dan harga transfer. Pertemuan keenam tentang activity based costing. Pertemuan ketujuh tentang activity based management. Lalu ini yang mungkin mahasiswa juga udah bisa download ya. Iya, nanti mahasiswa bisa download. Jadi kita langsung aja. Betul. Nah, di sini mengenal akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan yang pertama perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja dalam organisasi. Oh, jadi intinya ini ya, sebenarnya akuntansi manajemen itu mengidentifikasi, kemudian mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisa, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi. Jadi tugasnya nanti mempelajari tentang itu berarti kan, mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara mengukur, bagaimana cara mengakumulasi sampai bagaimana mengkomunikasikan untuk sebuah manajemen itu bisa merencanakan, mengendalikan, mengambil keputusan ya. Gambarannya sudah kelihatan nih di sini. Oke, silakan. Lalu di sini kita akan mengenal dulu persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pasti pada bertanya-tanya kan ya Pak, apa sih bedanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen gitu kan? Akuntansi keuangan itu sebenarnya apa? Karena cabang dari akuntansi kan nanti mempelajari ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen gitu. Nah, ini adalah persamaannya. Iya, persamaannya di sini sama-sama menyediakan informasi. Kemudian informasi ini fungsi akuntansi yang menyediakan informasi bagi seseorang yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi semua informasi itu kan akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua sama-sama menggunakan metode akuntansi yang lazim digunakan. Jadi untuk metode akuntansinya itu nanti antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu sama. Lalu mengolah data akuntansi
di sini menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Oke, jadi ini persamaannya ya, informasinya ya sama-sama untuk pengambil keputusan ya. Kemudian juga metode akuntansinya sama, akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen, dan mengolah data akuntansinya juga sama ya. Oke, ini persamaannya, berarti ada perbedaannya dong. Iya, pastinya. Perbedaannya? Oke, perbedaannya di sini ada 6 perbedaan unsur pembedanya. Yang pertama adalah pemakai utama informasi. Nah, kalau akuntansi manajemen ini lebih digunakan oleh pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh pihak eksternal. Tadi ya informasi untuk kan sama-sama untuk mengambil keputusan, tetapi kalau manajemen itu informasi untuk pihak internal. Kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal ya. Oke. Kemudian untuk pembatasannya, nah kalau akuntansi manajemen ini tidak ada aturan yang mengikat, karena justifikasinya berdasarkan manfaat dan biaya. Plus minusnya. Jadi setiap dalam pengambilan keputusan pasti kita akan mengukur ini baik buruknya kan. Ini maksudnya itu. Pembatasan apa ya? Pembatasan dalam hal. Kalau akuntansi keuangan itu tadi Pak, ada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Maksudnya pembatasan ini ada aturan-aturan mainnya loh ya. Kalau akuntansi manajemen itu sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat ya, karena kebutuhannya untuk internal. Karena kan setiap perusahaan kan punya macam-macam kondisinya kan, pasti berbeda-beda. Menyesuaikan dengan kondisi perusahaan berbeda. Sedangkan untuk keperluan eksternal atau akuntansi keuangan, karena untuk eksternal dilindungi, makanya ada batasan-batasan ya. Iya, betul. Ada standarnya lah ya. Kemudian untuk jenis informasinya, kalau akuntansi manajemen ini adalah informasi keuangan dan non keuangan, sedangkan untuk akuntansi keuangan itu hanya informasi keuangan aja. Maksudnya informasi non keuangan contohnya apa ya? Keuangan itu misalkan seperti kayak penilaian kinerja. Masuk juga ya di akuntansi manajemen juga. Oke. Kemudian lalu selanjutnya tentang orientasi waktu. Nah, kalau akuntansi manajemen ini berorientasi masa depan. Jadi pengambilan keputusannya ini kan masa depan ya. Iya kan, untuk keberlangsungan perusahaan kan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan dia itu berorientasi masa lalu, karena data-data yang diambil itu kan berdasarkan informasi yang sudah terjadi ya. Gitu. Oke. Terus untuk lingkup informasinya, akuntansi manajemen ini informasi yang disajikan terperinci, sedangkan kalau akuntansi keuangan dia lebih informasi yang disajikan secara ringkas. Ya, karena untuk pihak luar ya ringkas saja ya. Kalau untuk orang dalam kan lebih rinci, karena untuk mengambil keputusan juga ya. Oke. Lalu untuk bidang pengetahuannya, kalau akuntansi manajemen ini terkait dengan berbagai bidang pengetahuan, sedangkan akuntansi keuangan ini hanya terkait dengan bidang pengetahuan akuntansi. Jadi kalau akuntansi keuangan ya udah pengetahuannya terkait bidang akuntansi aja ya. Oke. Ini adalah perbedaannya. Kemudian untuk sistem informasi akuntansi manajemen, di sini ada input, proses, output, dan pemakai. Di sini input ini yaitu tadi informasi, data informasi keuangan yang diolah, kemudian yang diproses. Nah, prosesnya ini nanti meliputi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Kemudian outputnya adalah laporan internal perusahaan yang dipakai oleh perusahaan perusahaan itu sendiri gitu kan. Dipakai oleh pihak internal sendiri ya. Sendiri ya. Ini saya lanjut di sini untuk proses manajemennya ada 3: perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, perencanaan ini adalah menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu untuk pengendalian di sini adalah memonitor pelaksanaan suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Sedangkan untuk pengambilan keputusan di sini adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Ini proses dari manajemennya ya. Iya. Lalu tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen kan banyak ya Pak. Antara lain di sini sih saya merangkum aja ada beberapa kayak orientasi pelanggan, perspektif lintas fungsi, kompetisi global, terus manajemen secara kualitas totalnya, waktu yang dimana waktu itu sebagai elemen kompetitif, terus kemajuan teknologi informasi, kemajuan lingkungan pemanufakturan di sini kayak industrinya,
Terus pertumbuhan dan deregulasi industri jasa, manajemen berbasis aktivitas. Oke. Ini yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Oke. Karena kan beberapa keputusan pasti akan dilihat dari misalkan dari kemajuan teknologi informasi. Pasti kita akan pengambilan keputusan itu akan berbeda ya? Kan. Jadi ini tren-tren yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan di sebuah akuntansi manajemen ya. Oke. Lalu untuk peran akuntan manajemen di sini adalah pengontrol atau bendahara. Ini peran bisa dibilang peran inti dalam perusahaan gitu kan. Dimana untuk pengontrol ini adalah menyiapkan laporan keuangan, terus laporan kinerja, perencanaan pajak, pemeriksaan internal, anggaran, laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Lalu untuk bendahara ini lebih mengumpulkan kas, monitor pengeluaran kas, monitor ketersediaan kas, lalu investasi jangka pendek, pendanaan utang, kayak itu, penerbitan saham modal saham seperti itu. Ini adalah peran akuntan manajemen, profesinya ya. Profesi akuntan manajemen. Akuntan manajemen tuh sebagai pengontrol dan sebagai bendahara ya. Lalu untuk profesi dan kode etik akuntan manajemen, di sini akuntan internal bisa bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, lalu menduduki suatu jabatan di dalam susunan organisasi atau perusahaan, baik staf maupun direktur keuangan. Itu biasanya juga kan berasal dari bisa jadi staf yang promosi gitu kan, jadi naik jabatan ya. Lalu ada tugasnya pun juga menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, lalu menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. Lalu organisasi yang menaungi profesi akuntan manajemen di Indonesia itu adalah IAMI atau Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Lalu jika ingin punya sertifikasi yang dikeluarkan itu adalah CPMA atau Certified Professional Management Accountant. Jadi bisa mengikuti, mahasiswa udah lulus bisa mengikuti ini untuk dapat sertifikat ya. Iya betul. Lalu IAM ini juga menyusun standar etika yang meliputi kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etika. Jadi ada IAM ini yang mengeluarkan kayak kode etiknya ya, standar etiknya gimana sih? Ya meliputi tadi ya integritas, kompetensi, objektivitas, dan konflik etika. Kemudian? Udah sih Pak, cukup itu aja untuk jadi pengenalannya. Pengenalan tentang akuntansi manajemen ya, mungkin boleh di rangkum singkat bahwa akuntansi manajemen itu menyediakan informasi ya, informasi keperluannya untuk mengambil keputusan agar keputusan dalam perusahaan lebih baik ya ke depannya. Karena tadi kalau perbedaannya akuntansi manajemen kebutuhan masa depan. Jadi perencanaan apa yang akan dilakukan di bidang keuangan di masa depan. Iya kan? Kalau akuntansi keuangan kan di masa lampau nih udah terjadi, udah lewat, ini laporannya. Tapi kalau akuntansi manajemen juga berfokus untuk bagaimana caranya memproyeksikan keuangan ke depan. Itu salah satu dari perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian juga profesi akuntan manajemen tadi utamanya adalah pengkontrol ya, pengontrol kan ya, sama bendahara. Tapi memang akuntansi manajemen ini sebetulnya bukan salah satu orang yang mengambil keputusan dalam perusahaan ya, tapi lebih menyediakan informasi ya. Mau dipakai perusahaannya atau enggak, yang penting kita sudah sebagai akuntan manajemen ini yang menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Itu dia, karena kalau mengambil keputusan mungkin di manajemen ya. Iya, di level yang di lebih atasnya. Atas kan. Mungkin cukup sampai di sini di pertemuan pertama, gambaran besar tentang akuntansi manajemen. Kemudian nanti kita akan masuk ke pertemuan kedua di minggu kedua. Terima kasih Mbak Alvis. Tetap semangat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.